Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di sini Cipi dan selamat menonton. Semoga videonya bermanfaat. Enjoy. Oke teman-teman, lanjut lagi. Eh, jadi kan sebenarnya ini data apa ya namanya? X-nya itu udah urut ya. Jadi nggak perlu diurutin lagi, nggak apa-apa sih sebenarnya. Cuma kan kalau kita pakai Lily Force dia harus ada data X1-nya ya. Dan biar sesuai rumus juga, jadi lebih baik kita adain. Nah, ini tinggal kalau kalian gimana kemarin cara tinggal ini di blok, terus kalian ke data sort ascending, nah dia bakal ngurut gitu. Cuma karena ini udah urut ya dia nggak berubah gitu. Nah habis itu baru kita nyari jumlah dari mereka nih, dari angka-angka ini nih, dari F1. Jadi frekuensinya itu nih misalkan 158 berapa kali muncul, 160 berapa kali muncul gitu. Nah dikarenakan ini bakal lama, makanya saya akan mencoba mencarinya menggunakan apa namanya R seperti. Jadi kita pakai R ya. R start, terus kita kasih nama motivasi, dah nggak apa-apa, samain sama yang di soal ya, motivasi ya, data motivasi. Nah sama kayak kemarin, jangan lupa combine, terus kita yang tadi data itu kita copy ya, yang data di sini kita copy nih kita copy supaya dia kalau kalian mau ngetik lagi juga nggak apa-apa sih, kita copy. Nah kalau saya di terminal saya nggak bisa Ctrl C, tapi teman-teman kalau teman-teman pakai R Studio atau pakai text editor, teman-teman bisa Ctrl C. Kalau saya harus paste. Nah terus saya tutup kurung, saya enter. Udah jadi, saya panggil dulu nih si motivasi nih. Oke, udah jadi ya, udah urut juga dia. Nah cara ngitungnya kita pakai tabel, terus kita tulis motivasi. Ingat ya teman-teman, huruf gede kecil itu berpengaruh, jadi jangan sampai salah nulis. Nah, di sini udah dapet, jadi hasilnya begini nih. Waduh, kalau kecil-kecil gini malah pusing. Ini dia. Jadi udah dapet ya 158 itu dia keluarnya 3 kali. 158 3 kali gitu-gitu nih ya. Nih, di sini tuh teman-teman ya udah dapet ya, cepet ya. Jadi teman-teman gak usah ngitung satu-satu lagi, oke? Karena ini saya juga masukinnya bakal lama, saya pause dulu, nanti baru lanjut lagi ya. Oke, jadi ya ini udah saya hitung ya frekuensinya, ini berapa jumlahnya. Nah ini kan berantakan nih. Jadi teman-teman caranya tinggal teman-teman blok aja nih yang kosong-kosong, terus teman-teman delete. Nanti teman-teman klik kanan terus delete, nanti dia bakal jadi satu gitu. Ini karena saya udah lakuin, jadi saya tinggal jalanin aja. Aduh. Oke, udah ya. Udah jadi nih. Oke, nih kegedean. Oke, habis itu kita cari F kumulatif atau Fkum, kita bilangnya Fkum. Di Fkum ini kita menjumlahkan nilai dari sebelahnya gitu. Jadi di mana nilai ini harus sama dengan nilai Fkum ini, total nilai Fkum terakhirnya harus sama dengan nilai jumlah dari ini gitu. Jadi kita lihat dia apakah berjumlah 30 atau bukan. Oke, bener ya, berarti teman-teman ya 30. Nah, di sini berarti F1-nya dia harus nilainya sama, harus 30 gitu. Maka dari itu berarti teman-teman harus jumlah nih. Berarti ini 3 tambah 0, 3, 3 tambah 2, 5. Gitu ya teman-teman ya. 5, terus 5 tambah 3, 8, 9, 10, 12, 13, 5, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 26, 26, 27, 28, 29, 30. Oke, benar teman-teman ya, sampai sini ya. Mantap. Nah, habis kita udah dapat Fkum, baru kita nyari namanya si ini X1-nya kita ini atau XI-nya kita. Setelah teman-teman yang mau X1 apa XI ya.
Oke, karena ini dia mau perkalian, jadi perkalian antara ini sama ini gitu. Jadi nggak apa-apa sih pakai X1 atau mau XI. Saya dikali sama FI. F1 nih. Dikali sama F1 gitu. Jadi ini nilai ini dikali sama nilai ini. Nih. Nilai ini dikali sama nilai ini. Zoom. Kita pakai zoom ya. Zoom ini dikali sama ini kurung enter. Oh lah, kenapa jadi ketiga? C2 D2 nya dari mana ini? Nah, hasilnya adalah 24.964. Wow, banyak sekali ya. Lalu kita drag aja, drag biar cepat. Nah, udah ada ya teman-teman hasilnya ya segini. Jadi kalau sama yang kemarin, kenapa kemarin kecil-kecil? Karena kemarin cuma puluhan, kalau sekarang kan ratusan nih. Jadi dia nilainya agak banyak ya. Jadi agak shock juga ngeliatnya gitu. Oke, lanjut. Abis itu kita nyari nilai dari apa namanya nih, mutlak dari si X1 dikurang sama X bar. X bar itu dia nilai dari apa namanya? Rata-rata. Nah, jadi sebelum teman-teman nyari ini berarti teman-teman harus punya rata-ratanya dulu gitu. Jadi biar teman-teman gampang, saya juga belum apa ya. Kalau teman-teman mau gampang, teman-teman pakai SPSS atau pakai R gitu. Bisa semua. Sebentar saya pause lagi. Oke teman-teman, maaf kita lanjut lagi. Tadi teralihkan oleh berita data Zoom. Berita tentang Zoom yang sedang populer. Oke, jadi karena saya lagi nggak pakai SPSS, jadi saya harus cari juga simpangan bakunya ini, simpangan baku rata-ratanya. Jadi rumusnya itu average, terus ini data dari ini nih, dari awal ini sampai akhir, sampainya kejauhan sampai sini, terus ini di ini enter average nih, salah. Nah, jadi gini ya teman-teman, ini untuk data dari simpangan mulu, dari rata-rata. Oke. Terus kita bikin data dari simpangan baku atau standar deviasi. Rumusnya .stdef .s di sama data dari ini nih dijumlahin di total, kasih kurung enter, dapat 3. Nah, dapat, tapi ini karena komanya terlalu banyak, kita format cell, kita ubah belakang komanya mau berapa, 2 apa 3 apa 4. Di buku sih cuma 3 ya, jadi kita ngikutin buku ya pakai 3. Oke, jadi rata-ratanya segini nih, 170,633 sama simpangan bakunya 8,572. Nah, berarti sekarang kita tinggal hitung. Jadi kemarin cara cepatnya adalah kalau misalkan kita mau bisa di drag, kita berarti cuma make sama dengan zoom. Data yang ini kita klik, lalu diklik, lalu kita terus dikurang, masukin nilainya. Jadi nggak usah diklik kayak gini. Kalau teman-teman klik kayak gini terus kita tutup nih, kita enter, nah teman-teman drag ini nggak mau bisa tuh kan, hasilnya ngaco kan. Nah gitu, makanya nggak bisa. Tapi kalau teman-teman mau bisa B22 nya ini teman-teman ganti sama nilainya langsung 170,633 ya, Ctrl enter. Nah tuh jadi langsung kan. Nah ini baru bisa di drag tuh gitu, jadi cepat kan.
Oke, lanjut. Habis itu kita nyari nilai dari apa ya? Habis X atau Z. Iya, Z. Kita nyari nilai dari Z. Z1 ya. Mau ZI setelah teman-teman dia mau pakai variabel apa. Jadi rumusnya itu dia itu dari X1 min X bar ini lalu dibagi sama standar deviasi gitu rumusnya. Jadi sama dengan sum nilai yang ini nih dibagi sama ini simpangan bakunya. Karena biar cepet kita nggak usah klik itu satu-satu, langsung kita masukin nilainya aja. 72 terus enter. Nah, kita udah dapat nilai Z-nya segini. Tuh, oke. Tapi ini kepanjangan angkanya, jadi kita format belakang angkanya berapa maunya? 2 3 2 3 2 aja ya biar seru ya. Ikutin yang sebelumnya dah 3. Oke, ikutin ini. Habis Z kita nyari frekuensi dari Z. Frekuensi dari Z1. Nah, ini dia kita nyarinya pakai tabel gitu, teman-teman. Jadi, kita buka dulu tabel Z-nya. Seperti biasa, mana nih ini dia. Dia minus ya, minus. Jadi kita cari di minus 1474 1474 minus 4 sama 0,7. Oh, sebentar. Oke, teman-teman, ternyata kalau kita pakai 3 angka di belakang koma itu malah bikin rancu ya, bikin kita malah bingung. Karena di sini dia di tabelnya itu nih di titiknya itu 0,04. Tapi karena dia ada 74 gitu kan. Jadi saya jadi mikir 4 lagi gimana gitu kan. Makanya kita di belakang koma kita pakai 2 aja ya, kita sepakatin ya, kita pakai 2 aja biar lebih gampang juga ngerjain ya gitu. Jadi kita ganti dua angka aja di belakang koma. Nah, karena kalau gini jadi gampang. Nah, karena dia min 1, kita punya min 1,4 sama 0,07 ya. Ini min 1,4 terus 0,07 tuh di ujung ya. Di ujung sebelum 0,8 nih. Berarti ini 0,9, 0,8, 0,7. 0,0078 kita lihat tuh, betul kan? 0,0708. 0,0708. Mana? 0,0708. Nah, oke, karena teman-teman saya yakin udah pada bisa, kita pause dulu sampai ntar kelar baru kita lanjut lagi. Oke, ini udah selesai teman-teman ya. Dan semoga hasilnya sama, teman-teman bisa cari sendiri. Habis kita nyari dari frekuensi Z, kita nyari dari SZ1 gitu. Kita nyari isi nilai S dulu. Rumusnya itu sum dari nilai Fkum. Sum dari nilai benar nggak sih? Iya benar. Sum dari nilai Fkum ini dibagi sama nilai ini. Nih. Itu. Ini E2 dibagi sama nilai 30. Ini bagi ini D20 gitu, enter. Nah, 0,1 habis itu teman-teman drag aja. Gak bisa? Oh, gak bisa kan? Jadi gimana biar dia bisa? Seperti biasa, angka di sini kita ganti jadi 30. Gitu. Maksudnya ganti dengan sesuai jumlahnya. Kalau di sini 60 ya teman-teman gantinya 60 gitu. Lalu kita drag. Oke, jadi dan ini terlalu banyak di belakang koma. Kita format lagi, belakang komanya kita pakai 3 atau 2. 3. Gak apa-apa lah kalau ini 3 mah. Nah, udah ya. Ini jadi 1,00 ya 1 ya teman-teman ya.
Jadi nothing problem. Di situ kita nyari nilai yang ini yang terakhir nih ya, kita dari fungsi Z1 dikurang sama fungsi fungsi S Z1 mutlak. Nah, ini dikurang ya teman-teman, jadi nilai dari ini dikurang sama ini gitu. Jadi kita sama dengan sum ini dikurang ini, kita kurung enter. Oke, udah dapat ya. Nah, cuma karena dimintanya dia mutlak atau nggak boleh minus, berarti sumnya kita ganti jadi ABS. ABS itu nilai dari absolute value of number tuh, jadi dia akan positif gitu teman-teman. Nah, lalu kita drag kelar ya. Nah, apakah sudah kelar belum? Ini baru sampai kita mencari ininya. Habis ini kita cari nilai terbesar dari nilai di sini nih. Kita nyari nih yang paling besar yang mana nih. Itu nilai ini yang paling besar yang mana, nanti baru sama kita buat dia uji apakah dia normalitas atau dia berdistribusi normal atau tidak. Dan sekali lagi karena ini tidak tidak diminta atau tidak dikasih tahu alpanya berapa, tapi teman-teman harus menggunakan alpha juga gitu, karena buat ngitung buat mengetahui dia ada di mana gitu. Dia ada di mana apa sih? Oke, sebentar dulu. Nah, dikarenakan kalau teman-teman buka bukunya tuh, di buku itu di SPSS itu dia nilai statistiknya 0,80, dan di sini nilai terbesarnya juga sama 0,080 gitu. Maksudnya nilai statistiknya sama 0,080. Di sini juga bener nih 0,080. Jadi dia sama ya. Dari sini kemungkinan sih sudah sama, cuma untuk membuktikannya kita gunakan aja. Karena di sini dia nggak dikasih tahu pakai alpanya berapa. Tapi sekali lagi saya menggunakan kebiasaan yang dipakai sama kebanyakan dari orang statistika, dia pasti pakai alfanya 0,05 ya gitu. Kalau ditanya gimana tahu atau enggaknya, tahu dari mana ya, teman-teman bisa baca aja nanti di mbah Google. Jadi ini data terbesar dari nilai itu ya teman-teman, ini dari nilai yang alfa ini nih, yang alfa ini nih. Jadi nilai terbesar di data itu, data terbesar yaitu 0,80. Nah, maka karena kita udah punya nilai dari si LO atau L hitung yaitu 0,080 ya, ini salah nih, 0,080. Lalu kita tinggal nyari L tabel. Nah, nyari L tabel itu rumusnya adalah sama dengan sum dibagi buka kurung 0,886. Nah, 0,886 ini dari nilai alfa ini ya teman-teman. Ini dia, kalau ini kalian teman-teman bisa buka buku, dia ada. Jadi ini rumus tetap dari statistikanya. Kalau ditanya itu angkanya dari mana lagi, berarti kita harus bahas lagi lebih dalam gitu. Terus nih SQRT itu dia tuh akar gitu. Jadi diakarin dari jumlah datanya, dari jumlah data motivasi itu kan ada 30, berarti kita cari square data 30. Nah, kita dapat nilainya segini. Ini kebanyakan. Kita ubah dulu, belakang komanya kita samain 3 angka. Nah, 0,080 sama 0,162 gitu. Jadi, karena dia LO-nya itu lebih kecil daripada LT, jadi karena LO lebih kecil daripada LT, maka data berdistribusi normal. Oke gitu. Jadi gitu aja ya teman-teman. Terima kasih. Jika nanti ada kesalahan atau kurang benar,
atau menurut teman-teman caranya beda nggak gini atau harusnya begini, atau ada yang kurang benar, teman-teman bisa komentar dan kasih tahu supaya konten-konten yang saya berikan bisa terus diperbaiki dan terus lebih baik lagi daripada sebelum-sebelumnya. Jadi hasilnya adalah maka data berisiko normal. Terima kasih sudah menonton. Semoga videonya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.